Salam keajaiban. Semoga tentunya semuanya para pelaku keajaiban selalu mendapatkan energi positif dari keajaiban-keajaiban yang selalu dijalaninya. Oke. Hati-hati nih kalau batuk nih, kalian semuanya mesti selalu jaga diri karena kita harus melawan pandemi, turut melawan, turut menjaga. Balik lagi. Beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan tentang karakter, tentang pemilihan karakter ya. Juga tentang bagaimana jika mempunyai permainan andalan, kemudian harus ditampilkan dalam tema-tema yang berbeda, apa alasannya. Nah, ada yang menarik di sini, ternyata ada generasi penerus. Saya suka baca di FB-nya. Di FB, postingannya sangat cerdas. Dan dia mempertanyakan diantaranya bagaimana sih olah tubuh itu untuk berlatih, seperti itu ya. Terus bagaimana sih bermain olah rasa. Kemudian juga apa perlu sih monolog untuk satu permainan gimmick di atas panggung. Ini sangat menarik ya, sangat menarik karena para pesulap-pesulap itu biasanya sudah terdoktrin tentang rutin ya, tentang rutin bahwa dari A, bahwa permainan si A atau gimana cara memainkan sebuah alat permainan itu seperti ini, dan mereka memainkannya tetap seperti tutorial yang ada. Padahal ya, tutorial itu adalah cara. Nah, namun memainkannya tentunya seperti tadi yang ditanyakan. Oke, saya sebut Mika Kananel, luar biasa kau ya. Itu teatrikal ini sangat perlu karena semua pertunjukan entertain apapun itu memerlukan sense of art-nya teatrikal ya. Nah, ketika bermain gimmick misalkan koin setelah dipam gini-gini, ini nih yang tak lihat biasanya ya begitu-begitu aja. Saya misalkan ada seseorang yang demo di depan saya nggak bisa emosional, nggak bisa ya ini segini lihat, buka, karena ketika bermain ya, bermain dari koin, dari tangan kiri, tangan kanan, semua di tangan kiri, pindah tangan kanan, pindah tangan kiri, koinnya seperti itu. Itu permainan itu sebetulnya udah kenyang, saya melihat, udah kenyang. Tapi yang tak cari itu adalah seseorang yang bagaimana memainkannya. Itulah teatrikal. Ibarat wayang. Wayang itu setiap dalang mempunyai gaya sendiri. Kalian pun juga harus mempunyai gaya sendiri. Bagaimana misalkan seorang ilusionis A, B, C, D. Saya sengaja nggak sebut siapa-siapa maupun di luar siapa-siapa nanti. Nggak kalian langsung terbayang mengikuti, jangan. Saya pengen semuanya generasi saya ini benar-benar
eh, mempunyai ciri karakter sendiri. Balik tadi ke tentang olah tubuh, ya. Sebetulnya olah tubuh itu mudah dan bisa digabung dengan, kalau tadi olah rasa, sebetulnya dari rasa kita ketika, ini untuk latihannya ya, mendengar musik Beethoven ya, yang seperti apa, gerakannya seperti apa, atau yang musik beatnya kencang sehingga membuat kita seakan menari, itu perlu latihan. Nah, fungsi latihan itu adalah untuk membentuk torso kita, badan kita, cara berdiri kita seperti apa, ya, itu akan membentuk. Saya tidak bisa mengajarkan lewat ini, tapi mungkin jika dikehendaki, semuanya pengen olah tubuh, ayo gitu loh. Ayo kalian perlu olah tubuh. Apalagi siapapun, mau seorang ilusionis, seorang mentalis, seorang bizaris atau apa, olah tubuh. Kenapa? Dari latihan olah tubuh itu akan membentuk bagaimana cara berdiri kita. Bagaimana ketika penonton di depan kita nyamping. Kalau seperti ini nih, profil ya, tapi sadar diri, dak. Ya, jangan sampai penonton di sana, saya gini, ini apa? Penonton itu juga melihat kita. Di samping melihat permainan yang kita lakukan. Tuh. Jadi di olah tubuh kalian, latihan senam, itu juga udah olah tubuh. Cobalah ikut aerobik, ikut latihan dansa ataupun apapun, itu akan membentuk fisik, akan membentuk aura kita itu akan semakin nyata, dan keaktoran kita itu akan lebih jelas. Ya, itu tentunya juga dengan rasa, apalagi dengan rasa, misalkan jangan sampai kita itu berinteraksi dengan audiens itu cuman Bapak yang ada di sana, tapi dengan kasih senyum. Bapak yang berbaju merah, dasi kupu-kupu. Oke, coba di situ. Ada ekspresi yang kita hadiahkan kepada audiens. Ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh by email atau apa, saya akan jawab. Karena keterbatasan nggak mungkin saya gelontorkan semuanya. Nah, kemudian tentang monolog. Perlu nggak sih ketika memainkan satu gimmick kita itu monolog? Antara perlu dan tidak perlu, tergantung apa maunya, temanya apa. Ketika harus mengungkapkan tema cinta, terus kalian bermain mungkin karet, kemudian himbering atau linking ring, bisa nggak? Bisa. Nah, ada gini, monolog disampaikan untuk menegaskan permainan. Permainan ditegaskan, diterjemahkan oleh monolog. Ya. Itu perlu agar orang itu sampai, misalkan berbicara tentang cinta, tentang persahabatan, tentang perjuangan hidup ya. Kemudian melalui simbol-simbol gimmick ya, kita kaitkan gimmick-gimmick yang disampaikan itu dengan narasi. Apa perlu interaksi? Ya, monolog nggak perlu interaksi. Ini adalah narasi seperti halnya ketika
kita melihat gambar pegunungan, cuman musik aja, nggak ada narasinya. Ya udah, di mana itu kita nggak tahu, ya kan? Suasana apa itu diambil kapan itu kita nggak tahu. Tapi begitu diwujudkan dalam permainan, ya, dalam permainan, kemudian ada monolog, itu mempertegas. Perlu, tergantung ketika permainan ini untuk apa, gitu. Jelaskan. Saya yakin keterangan yang saya sampaikan ini cukup jelas menjawab pertanyaan yang ada di komen-komen itu. Akan kita lanjut. Nanti jangan lupa untuk semangat kita, untuk terbangunnya, untuk munculnya para magician baru di Indonesia. Ya, subscribe, komen, ya, ayolah kita saling berinteraksi agar dunia sulap kita maju. Salam keajaiban.